Perhatian, PDKT Online akan dimulai beberapa saat lagi. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom, Sobat DC Ministry yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji syukur kepada Tuhan kalau hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam PDKT Online dalam kondisi yang baik, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Sebelum kita masuk ke sharing firman Tuhan pada hari ini, saya ingin mengajak kita untuk sebentar merenungkan. Pernahkah kita sadar bahwa musuh terbesar bagi orang percaya itu sebenarnya bukan setan, melainkan keraguan yang ada dalam hati orang tersebut? Kenapa saya bisa bilang begitu? Coba kita ingat kembali apa yang terjadi di Taman Eden dengan Adam dan Hawa. Di saat itu, setan memang datang menggoda mereka. Tetapi yang membuat mereka itu jatuh pertama-tama bukanlah kekuatan setan, melainkan karena mereka berdua ragu pada apa kata firman Tuhan. Kalau saja di hari itu mereka tetap percaya kepada apa yang Tuhan katakan, maka apapun yang setan coba lakukan di hari itu akan sia-sia. Tetapi karena mereka memilih untuk ragu, mereka pada akhirnya jatuh ke dalam dosa. Di zaman sekarang, mungkin hal yang serupa juga sering kita hadapi, di mana ada banyak situasi maupun kondisi yang sering kali membuat kita meragukan Tuhan. Mungkin kita sudah berdoa, sudah berusaha, dan sudah berharap, tetapi belum juga melihat hasilnya. Atau mungkin juga ada di antara kita yang mulai bertanya-tanya di dalam hati, apakah Tuhan mendengar doa-doa saya? Atau apakah Tuhan benar-benar bisa menolong saya? Melalui sharing firman pada hari ini, saya rindu kita semua bisa belajar dari kisah seorang ayah yang anaknya kerasukan setan dalam Markus 9. Di mana si ayah ini juga meragukan Tuhan. Tetapi kemudian di akhir cerita ketika dia memutuskan untuk percaya, dia melihat mujizat yang besar terjadi, anaknya disembuhkan. Dan saya sangat percaya bahwa hal yang serupa yang dialami oleh ayah tersebut juga bisa terjadi di dalam hidup kita ketika kita pada hari ini memilih untuk percaya kepada Tuhan. Ada amin saudaraku? Dan seperti biasa, sebelum kita melanjutkan sharing firman pada hari ini, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat kasih dan anugerah-Mu yang selalu baru bagi setiap kami. Sebentar kami akan kembali mendengarkan sharing firman yang dibawakan oleh hamba-Mu. Jamahlah setiap hati kami, bukalah setiap pikiran kami, supaya firman yang kami dengar pada hari ini membawa perubahan di dalam hidup setiap kami. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya dan berdoa bersama kita katakan, Amin. Shalom, menyapa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudariku, Sobat DC Ministry dimanapun berada. Sharing pada hari ini saya beri judul, Jika Hati Sedang Ragu. Mari sama-sama langsung buka Alkitab kita dari kitab Injil Markus pasal yang ke-9, ayat yang ke-20 sampai 29. Bermula dari sebuah kejadian, ada seorang ayah yang memiliki anak yang menjadi bisu karena kerasukan roh jahat. Setiap kali roh itu menyerang, anak tersebut dibanting ke tanah, mulutnya berbusa, tubuhnya kejang-kejang, dan giginya gemeretak. Sang ayah kemudian membawa anaknya ini kepada murid-murid Yesus, memohon agar mereka mengusir roh jahat dari anak tersebut. Namun murid-murid pada saat itu tidak mampu melakukannya. Melihat hal tersebut, Yesus dengan tegas berkata, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu?" Lalu memerintahkan agar anak itu dibawa kepadanya. Di Markus 9 ayat yang ke-20 kita baca bersama, lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya. Tadi dikatakan waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya. Saya percaya begitu setan ini melihat Yesus, mereka langsung panik dan ketakutan ngeri melihat Yesus. Tetapi yang namanya setan kan, mereka suka itu show off, sukanya itu mencobai, menggertak, dan juga mengintimidasi. Jadi waktu setan itu ketakutan melihat Yesus, mereka masih mencoba
untuk menggertak. Siapa tahu Yesus takut dan terintimidasi. Meskipun mereka juga tahu bahwa Yesus tidaklah mungkin ketakutan dan terintimidasi. Jadi setan pada saat itu mengalihkan target intimidasi mereka kepada sang ayah dan juga murid-murid Yesus yang notabene gagal mengusir roh dari tubuh anak itu. Ketika roh itu menggoncang-goncangkan anak tersebut, itu mungkin bertujuan untuk menggoyahkan iman daripada sang ayah. Mereka ingin membuatnya ragu dan berpikir apakah Yesus benar-benar sanggup untuk menyembuhkan anaknya. Tahukah saudara bahwa setan sering kali pakai yang namanya benih keraguan ataupun kebimbangan yang ada di dalam diri kita untuk melemahkan kita? Karena begitu kita ragu, maka hilanglah kepercayaan kita kepada Tuhan. Cepat atau lambat, kita akan tenggelam seperti Petrus yang tenggelam, padahal Tuhan berjalan di depannya pada saat itu. Tuhan bekerja berdasarkan iman percaya kita. Di dalam banyak cerita di Alkitab, setelah Yesus menyembuhkan seseorang, Yesus sering berkata, "Terjadilah sesuai dengan imanmu." Iman adalah jalan masuk kepada kasih karunia. Dan iman adalah jalan untuk kita bisa mengalami kuasa Allah. Bahkan dalam Ibrani 11 ayat yang pertama dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di dalam kerajaan Allah kita harus percaya dulu baru mengalami sesuatu, bukan sebaliknya. Bahkan kita diselamatkan pun itu karena kita percaya. Kita dibenarkan oleh karena iman. Dan setan itu tahu kalau iman itu berbahaya bagi kerajaannya, karena ketika seseorang itu beriman, maka orang tersebut bisa meruntuhkan dan menghancurkan perbuatan-perbuatan iblis di dalam hidupnya. Orang yang beriman kepada Tuhan bisa dilepaskan dari segala ikatan. Bahkan orang yang beriman bisa membangkitkan orang mati. Itulah sebabnya setan begitu panik setengah mati ketika mereka melihat Yesus. Dan mereka tahu kalau mereka tidak bisa menggertak Yesus. Jadi yang mereka lakukan adalah mencoba menggertak ayah daripada anak itu dan seluruh murid Tuhan Yesus yang sejak awal sudah mengalami keraguan. Lalu kemudian di ayat selanjutnya, ayat 21, Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawab sang ayah, "Sejak masa kecilnya." Yesus bertanya demikian bukan berarti Yesus tidak tahu jawabannya. Sebab berkali-kali di dalam Injil diberitakan bagaimana Yesus menunjukkan bahwa dia tahu akan segala sesuatu. Sebagai contoh ketika Yesus bertemu Natanael untuk pertama kalinya. Dia berkata, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Di mana perkataan ini membuat Natanael tercengang. Karena sebelumnya mereka belum pernah bertemu, tetapi Yesus tahu siapa dia. Contoh lainnya di saat murid-murid Yesus berdebat tentang siapa yang paling besar di antara mereka. Meskipun Yesus tidak hadir ketika mereka berdebat, dia tahu apa yang ada di hati mereka. Ketika mereka sampai di rumah, Yesus bertanya apa yang mereka perdebatkan, lalu kemudian Yesus langsung mengambil seorang anak kecil sebagai contoh. Ia berkata bahwa orang yang merendahkan diri seperti anak kecil inilah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Beberapa peristiwa yang saya sebutkan tadi menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan yang Maha Tahu. Bahkan sebelum seseorang mengungkapkan isi hati mereka, dia sudah mengetahuinya. Tetapi kenapa kali ini seolah-olah Yesus pakai bertanya segala kepada sang ayah daripada anak itu? Di sini Yesus tidak hanya menunjukkan kuasa sebagai Tuhan, tetapi juga merendahkan dirinya di dalam kemanusiaannya. Yesus berbicara seperti halnya manusia kepada manusia yang lain. Dengan bertanya seperti ini, Yesus tidak hanya ingin mengungkapkan masalah anak itu, tetapi dia juga ingin menyentuh hati daripada sang ayah. Yesus memberikan ruang bagi sang ayah untuk membuka diri dan menyadari kebutuhan imannya. Dia ingin sang ayah ini melihat bahwa masalah ini bukan hanya tentang anaknya, tetapi juga tentang keyakinan di dalam hatinya yang masih penuh dengan keraguan kepada Tuhan. Dan sang ayah pun menjawab, "Sejak masa kecilnya." Dan seringkali di ayat 22 dikatakan roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Karena Yesus bertanya, maka percakapan pun menjadi dua arah.
Sang ayah mulai membuka diri dan bercerita tentang apa yang dialaminya selama ini. Pertanyaan Yesus menunjukkan bahwa dia tidak hanya ingin menyembuhkan anak tersebut, tetapi Yesus juga ingin mengajarkan kepada sang ayah untuk beriman. Di saat Yesus mengajaknya berbicara, sang ayah akhirnya mulai jujur tentang apa yang ada di hatinya. Dan dalam proses itu, keraguannya pun mulai terlihat. Di akhir ceritanya sang ayah berkata, "Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Dari kalimat ini jelas terlihat kalau ayah ini sedang ragu. Tetapi lihatlah bagaimana Yesus menanggapinya. Yesus tidak langsung menghakimi ataupun memarahinya. Kalau misalkan tadi Yesus hanya datang dengan kemahatauannya, tanpa membangun sebuah interaksi ataupun percakapan dengan ayah anak ini, mungkin dia tidak akan pernah sadar bahwa sebenarnya ayah anak ini dipenuhi dengan keraguan. Tetapi dengan sebuah pertanyaan sederhana yang penuh makna, "Sudah berapa lama anakmu begini?" akhirnya terungkaplah bahwa selama ini sang ayah sebenarnya tidak sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Yesus tidak langsung menyembuhkan anak itu, melainkan membantu sang ayah tersebut untuk lebih dulu menyadari apa yang sebenarnya terjadi di dalam dirinya. Selama ini sang ayah selalu terpengaruh oleh apa yang dilihatnya. Bagaimana anaknya itu digoncang-goncang oleh roh jahat, kejang-kejang, mulutnya berbusa, yang dimana semua itu membuat diri daripada ayah anak ini lebih fokus kepada apa yang bisa setan lakukan, daripada apa yang Tuhan bisa untuk lakukan. Padahal seperti yang tadi sudah sempat kita bahas, Ibrani 11 mengatakan bahwa iman bukanlah hanya dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, tetapi iman juga adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Dan dari sini kita bisa mengerti bahwa Yesus sedang melatih ayah daripada anak ini untuk beriman. Karena jika Yesus kali ini hanya mengusir roh jahat itu tanpa membangun iman di dalam hati keluarga ini, bisa-bisa ke depan roh jahat tersebut kembali lagi dengan 7 roh yang lebih jahat. Yesus di sini ingin memberikan kebebasan yang sejati, kebebasan yang sifatnya itu adalah permanen. Lalu kemudian jawab Yesus di ayat 23, "Katamu jika engkau dapat, tidak ada sesuatu yang mustahil bagi orang yang percaya." Sambil menunjukkan wajah yang tercengang, Yesus berkata, "Jika engkau dapat?" Karena kali ini yang dipertanyakan oleh sang ayah adalah kemampuannya Tuhan. Meskipun demikian, Yesus tidak tersinggung. Dia tidak berkata, "Tersinggung aku, lalu pergi meninggalkan mereka." Tidak, saudaraku. Karena pelayanan Yesus tidaklah terfokus pada dirinya, melainkan kepada mereka yang dia layani. Dan kali ini, fokus Tuhan Yesus ada pada ayah ini, anaknya, dan seluruh keluarganya. Tuhan ingin menyelamatkan seluruh keluarga ini. Makanya Yesus berkata, "Katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Seolah Yesus ingin berkata, justru kamulah yang sedang ragu, atau kamulah yang tidak percaya. Sebab sesungguhnya tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Mau percaya atau nggak percaya sama Tuhan, Tuhan itu tetaplah Tuhan berada di tahtanya. Percaya atau nggak percaya tidaklah membuat perbedaan bagi Tuhan. Tapi percaya nggak percaya itu justru membuat perbedaan bagi kita yang mengalaminya. Makanya ketika ayah anak ini berkata, "Jika engkau dapat kepada Yesus, tidak apalah, it's okay." Memang tidak semua orang bisa percaya sama Tuhan. Tetapi kata Tuhan kepada ayah daripada anak kecil ini, "Kamu tahu nggak? Kalau tidak ada yang mustahil loh bagi orang percaya." Tuhan melemparkan bolanya kembali kepada dia. Dan langsung detik itu juga ayah anak ini tertemplak oleh Roh Kudus. Tiba-tiba Roh Kudus itu seperti membelai halus hatinya dan dia langsung merasa bersalah. Tetapi perasaan bersalahnya itu tidaklah membuat dia jauh dari Tuhan, tapi justru membuat dia mendekat kepadanya. Kalau Roh Kudus sudah menemplak seseorang, maka orang itu akan bertobat. Bukan justru lari dari hadirat Tuhan. Dan di ayat 24 segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Inilah respon ayah daripada anak ini ketika dia ditemplak oleh Roh Kudus. Dan Yesus lebih menghargai orang yang begini. Bukanlah orang yang hanya manis di bibir saja alias munafik seperti orang Farisi.
Mending kita itu jujur sama Yesus, lalu kita kurang percaya dan minta kepadanya agar menambahkan iman percaya kita daripada kita bilang kita percaya, tetapi kelakuan kita berbeda. Ayah anak ini langsung berteriak, "Aku percaya," ketika dia sadar bahwa selama ini dialah yang meragukan Tuhan. Dan dia juga baru sadar kalau barusan tadi dia ngomong apa ya sama Tuhan. Di dalam hati mungkin dia berkata, "Masa aku ngomong begitu sama Tuhan jika engkau dapat?" Hampir-hampir mungkin dia tampar pipinya sendiri dan berkata, "Ngomong apaan aku tadi sama Tuhan? Ampuni aku ya Tuhan, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Sebuah pesan buat kita waktu kita sedang berada di tengah-tengah keraguan dan tidak tahu harus ngomong apa, lebih baik jangan ngomong apa-apa. Karena nanti kalau sempat kita itu ngomongnya ngawur, malah omongan kita itu bisa meracuni diri kita sendiri. Sebagai contoh, ada banyak hari ini orang yang sedikit-dikit kerjanya itu mengeluh melulu. Nanti lama-lama bisa mati sendiri di padang gurun, karena dibunuh oleh kalimat dan kata-katanya yang ragu. Tahukah saudara kalau yang namanya kata-kata itu bisa membunuh? Bukan membunuh fisik maksud saya, tetapi membunuh roh, hati, dan semangat seseorang alias mematahkannya. Jadi mending kalau kita nggak tahu mau ngomong apa, lebih baik jangan ngomong apa-apa. Kalau tidak ada iman yang bisa kita akui, lebih baik kita berdiam di hadirat Tuhan sampai iman kita bertumbuh. Hari-hari ini tanpa sadar orang begitu banyak bicara, tapi yang mereka ucapkan justru adalah hal-hal yang pesimis dan juga negatif. Lebih baik kita nggak ngomong apa-apa atau lebih baik kita tidak menabur daripada menabur yang salah. Kalaupun kita harus menabur sesuatu dalam kata dan kalimat, maka taburlah firman. Akuilah imanmu di hadapan Tuhan. Kalau kita lagi nggak tahu mau ngomong apa, kan kita juga bisa bernyanyi. Sebab ada banyak lagu-lagu rohani, ada banyak lagu-lagu firman yang bisa kita nyanyikan karena itu jauh lebih berguna daripada kita tidak berbuat apa-apa. Kita kembali ke Alkitab, di ayat yang 25 dikatakan, ketika Yesus melihat orang banyak, makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras. Pertanyaannya, kenapa waktu Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, Yesus langsung cepat-cepat membereskan setan ini? Itu karena Yesus tidak mau kalau apa yang dia lakukan ini akan menjadi tontonan oleh banyak orang. Lain hal kalau di lain waktu kejadian ini akan menjadi sebuah kesaksian. Karena iman itu sifatnya personal. Iman itu pilihan masing-masing daripada kita pribadi lepas pribadi. Waktu ayah anak ini percaya kepada Tuhan, sampai di situ kelar sudah urusannya. Dan kerumunan orang banyak di situ tidak menambahkan apa-apa. Jadi Tuhan segera menegur roh jahat itu. Di ayat yang 25b dikatakan, ia menegur roh jahat itu dengan keras katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Dari perkataan Yesus di dalam ayat ini hendak mengajarkan kepada kita bahwa perlu untuk bicara dengan tegas pada situasi kita dengan iman. Yang namanya setan jangan diajak bicara. Demikian pula halnya dengan yang namanya hasutan. Jangan coba dilawan dengan pikiran-pikiran yang positif. Langsung saja tengking di dalam nama Yesus segala pikiran yang buruk, pikiran jahat, pikiran berzina, atau bahkan pikiran meninggalkan Tuhan. Semuanya itu enyah di dalam nama Tuhan Yesus. Lakukanlah dengan caranya Yesus. Bicara kepada keadaan ataupun situasi kita dengan otoritas Allah. Terkadang ketika kita sedang berada di dalam tekanan atau masalah, kita sedang merasa nggak kuat atau tidak bisa untuk memuji Tuhan, maka perintahkanlah jiwamu untuk berkata, "Hai jiwaku, pujilah Tuhan." Seperti kita yang juga bisa memerintahkan kepada tubuh kita untuk segera bangun di pagi hari karena harus berangkat kerja, padahal masih mengantuk dan kepengen kalau bisa tidur terus sampai siang. Tapi kita juga bisa perintahkan pada diri kita sendiri, "Hai jiwaku, pujilah Tuhan, semua akan indah pada waktunya." Lalu di ayat 26, keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga orang banyak berkata, "Ia sudah mati."
Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Luar biasa bukan? Untung aja tidak ngikut kepada apa kata orang atau opini populer pada saat itu. Kalau iya kan bisa-bisa anak itu sudah dikubur. Tapi Yesus berkata, anak ini tidak mati meskipun dia kelihatan mati dan kalian bilang dia sudah mati. Saudaraku, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan percaya kepada apa yang nampak saja, tapi bersandarlah kepada Tuhan. Semua orang berkata, anak itu sudah mati, tapi Tuhan berkata, tidak. Disinilah letak perbedaannya. Dan di ayat 27 yang kita baca tadi, waktu Yesus memegang tangan anak itu, lihatlah. Anak itu bahkan bangkit sendiri, tidak perlu dibantu. Ayat 28, ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Nah, apa yang Yesus maksud di ayat ini bicara tentang kehidupan doa. Bukan sekedar doa yang hanya dipanjatkan itu ketika perlu saja alias doa on the spot, bukan. Bahkan kalau kita baca di Injil Matius ditulis kalau jenis ini hanya dapat diusir dengan berdoa ditambah dengan berpuasa. Jadi di sini Yesus berbicara tentang kehidupan doa, sehingga ketika doa diperlukan, kita sudah tidak perlu lagi mencari urapan karena kita sudah diurapi. Tidak seperti murid-murid yang pada kala itu yang kayaknya sih mereka pada masih bolong-bolong untuk berdoa. Buktinya mereka tertidur di saat Yesus menyuruh mereka untuk berjaga-jaga dan berdoa sewaktu di Taman Getsemani. Saya rangkum sharing hari ini menjadi 3 poin yang bisa kita petik jika hati sedang ragu. Maka poin yang pertama, jangan percaya pada apa yang nampak saja, tapi bersandarlah hanya kepada Tuhan. Yang namanya setan sukanya itu menggertak orang percaya. Jadi tidak usah kaget kalau apa yang setan lakukan itu akan semakin menjadi-jadi justru ketika kita hampir menang. Ibaratkan seekor anjing yang merasa terancam. Semakin dia merasa takut, biasanya anjing itu akan menggonggong semakin keras, bahkan tampak menggeram dan siap untuk menggigit. Tetapi percayalah, Tuhan sudah menang, dan Dia yang ada di dalam dirimu dan diriku jauh lebih besar daripada apapun yang ada di dunia ini. Lalu kemudian poin kedua, jika hati sedang ragu, akuilah firman, jangan perasaan. Perasaan kita itu seringkali tidak stabil karena dipengaruhi oleh situasi maupun kondisi di sekitar kita. Namun firman Tuhan itu adalah kebenaran yang kekal dan tidak berubah. Dalam Matius 24 ayat ke-35 dikatakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Dengan mengakui firman Tuhan sebagai kebenaran adalah cara untuk menjaga hati dan pikiran kita tetap teguh di tengah-tengah keraguan. Dan iman otomatis bertumbuh ketika kita mengakui firman Tuhan dengan mulut kita, percaya dalam hati, dan hidup sesuai dengan firman itu. Yang ketiga, supaya jangan ragu, bangunlah kehidupan doa yang penuh dengan komitmen dan juga konsisten. Iman bertumbuh melalui kehidupan doa yang kuat. Kalau mau punya iman yang kokoh, maka janganlah malas berdoa, tetapi rajin-rajinlah untuk merenungkan firman Tuhan. Jangan hanya berdoa di saat kita sedang butuh sesuatu atau saat sudah kepepet oleh masalah, baru kita berdoa. Tetapi jadikanlah doa sebagai bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari. Karena melalui doalah, niscaya iman kita semakin dikuatkan. Semoga sharing hari ini memberkati kita semua, dan bagi kita yang sempat ragu, saya berdoa agar melalui firman pada hari ini imannya kembali dikuatkan dan kembali percaya. Karena seperti apa yang Yesus tadi katakan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ada amin saudaraku. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu hati di dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar pada hari ini. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kami mau belajar untuk hidup dengan iman yang teguh, tidak ragu kepada kuasa-Mu dan selalu bersandar kepada firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan untuk terus membangun kehidupan doa kami dengan penuh komitmen dan juga konsisten, supaya iman setiap kami semakin hari semakin bertumbuh dan melihat karya-karya-Mu yang ajaib di dalam hidup kami. Bagi siapapun yang saat ini sedang bergumul dengan keraguan, kiranya Engkau menguatkan mereka dan membawa mereka kembali percaya kepadamu. Kami percaya bahwa Engkau selalu menyertai dan tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya dan berdoa bersama kita katakan, Amin. Mari kita buka hati dan angkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan sampai jumpa.